Halo, nama saya Fabian Safrodias Pranoto dengan NIM 135191140 dan saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penggunaan Algoritma Wagner-Fisher untuk melakukan rekomendasi kata pada sebuah program. Nah, apa itu? Pertama, kita perlu mengetahui bahwa algoritma Wagner-Fisher itu sendiri merupakan sebuah algoritma yang menggunakan metode pemrograman dinamis. Apa itu pemrograman dinamis? Yaitu adalah sebuah konsep algoritma yang ditemukan oleh seorang matematikawan bernama Richard Bellman pada 1950. Program dinamis ini metode pemecahannya masalah itu dengan cara menguraikan solusi permasalahan menjadi sekumpulan tahapan. Oleh karena itu, solusi permasalahan dapat dipandang sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Nah, dari definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pemrograman dinamis itu dapat dianggap ada persamaan dengan algoritma greedy, namun ada perbedaannya. Nah, perbedaannya adalah apabila algoritma greedy itu hanya menghasilkan satu rangkaian keputusan, dan kedua, pemrograman dinamis itu mempertimbangkan lebih dari satu rangkaian keputusan. Nah, apa itu terus algoritma pemrograman dinamis ini menggunakan prinsip optimalitas, yaitu jika solusi total optimal, bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. Nah, untuk melakukan rekomendasi kata ini, kita akan menghitung jarak Levenshtein. Apa itu jarak Levenshtein? Jarak Levenshtein adalah sebuah angka yang menyatakan seberapa berbeda sebuah string A dengan sebuah string B. Jarak Levenshtein juga dikenal sebagai jarak minimum pengeditan sebuah kata. Nah, jarak pengeditan yang dimaksud dengan ini adalah sebuah pengeditan kata. Jadi, insersi sebuah karakter pada kata, terus penghapusan sebuah karakter pada kata, dan juga substitusi sebuah karakter pada sebuah string atau kata. Nah, sebagian besar jarak Levenshtein antara dua string semakin mirip kedua string semakin berbeda kedua string tersebut. Fungsi untuk mencari jarak Levenshtein antara sebuah string A dan sebuah string B adalah sebagai berikut. Ini yaitu ini merupakan fungsi rekursif. Jadi apabila min I atau J nya sama dengan 0, yaitu adalah salah satu panjang string adalah 0, maka kita mengambil nilai maksimum antara kedua panjang string tersebut. Jika tidak, kita akan menghitung menggunakan fungsi rekursif, mengambil fungsi terlebih lagi, yaitu left AB I-1, J plus 1, left AB I J-1 plus 1, left AB I-1 J-1 plus 1 AI sama dengan BJ. Jadi nilai apabila karakter string A pada posisi I dan karakter B pada posisi J itu tidak sama, maka nilainya 1, kalau tidak nilainya 0, dan ketiga nilai ini dicari minimumnya. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang algoritma Wagner-Fisher. Nah, algoritma Wagner-Fisher ini adalah sebuah algoritma yang merupakan golongan pemrograman dinamis yang dicetuskan oleh pasangan ilmuwan komputer bernama Robert Wagner dan Michael J. Fisher. Algoritma ini menghitung jarak Levenshtein dua buah string menggunakan metode pemrograman dinamis. Kalkulasi jarak dilakukan melalui komputasi sebuah matriks dua dimensi. Dapat dilihat di sini pseudocode-nya algoritma itu sebagai berikut. Jadi input A dan B yaitu merupakan sebuah string. Terus kita akan menginisialisasikan sebuah array D, dan pada baris pertama itu akan dimasukkan nilai I, dan kita iterasikan pada kolom pertama dimasukkan nilai J. Nah, setelah itu kita akan mengiterasi semua bagian dari matriks. Apabila alpha karakter I pada string A dan karakter J pada string B itu sama, maka 0. Apabila beda maka 1, dan dihitung
ini dihitung minimal ini dengan fungsi rekursi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Setelah itu kita akan mengambil nilai jarak Levenshtein antara kedua string dengan mengambil nilai pada kolom baris ke n dan kolom ke m. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu penghitungan kitten dan sitting pada sebuah algoritma Wagner-Fishner. Ini merupakan matriks 2 dimensinya, dan nilai jarak Levenshtein-nya merupakan nilai pada kolom n dan baris ke g, yaitu 3 begitu. Setelah itu saya akan menjelaskan lebih dalam tentang pemecahan solusi saya pada bahasa Java. Jadi dapat dilihat di sini saya untuk membuat solusi ini saya membuat sebuah kelas bernama rekomendasi. Nah, pertama saya akan membuat sebuah kamus data yang berisi 10 huruf kata kunci yang digunakan untuk melakukan rekomendasi kata. Jadi pada penerapan pada dunia nyata, kamus data ini pasti memiliki ratusan kata dan bukan hanya 10 kata. Namun karena ini merupakan untuk membuktikan solusi ini, maka hanya dipakai 10 kata. Jadi pertama saya membuat metode left distance, yaitu jarak Levenshtein, menerima 2 buah parameter string dan dilakukan algoritma Wagner-Fishner pada ini, yaitu menghitung panjang string 1 dan 2 dan melihat dan apabila salah satu panjang string adalah 0, maka kita akan mengembalikan panjang string yang tidak 0 itu. Oke, dan ini kita lakukan algoritma Wagner-Fishner yang sudah dijelaskan tadi. Nah, setelah itu saya untuk menentukan nilai kemiripan antara 2 string butuh dibuat sebuah fungsi yang menghitung nilai kemiripan tersebut. Nah, fungsi ini yang saya buat adalah fungsi bernama similarity yang menerima 3 buah parameter, yaitu kedua buah string dan jarak Levenshtein-nya. Nah, untuk menghitung rasio kemiripan antara 2 string, kita akan membandingkan jarak Levenshtein-nya ini dengan panjang maksimum antara 2 string tersebut. Karena batas bawah jarak Levenshtein adalah 0 dan batas atas jarak Levenshtein adalah jarak maksimum antara kedua string. Setelah selesai itu rasionya, kita akan mengembalikan satu min rasio. Nah, untuk fungsi melakukan rekomendasi kata, saya membuat metode recommend, yaitu dengan menerima 1 buah fungsi parameter, yaitu sebuah string yang akan dimasukkan oleh pengguna. Jadi untuk string ini kita akan menggunakan struktur data priority queue yang akan menerima sebuah elemen bernama entry. Dapat dilihat di sini, entry merupakan sebuah kelas yang memiliki atribut key dan value. Key-nya berupa string dan value ini merupakan nilai kemiripan terhadap masukan string ini. Nah, untuk itu kita akan mengiterasi setiap kata pada kamus dan dihitung jarak Levenshtein-nya dan nilai kemiripannya. Apabila nilai kemiripannya lebih dari 0, maka kita akan menambahkan itu pada priority queue. Nah, terus setelah itu kita try catch. Kita ambil elemen pertama pada priority queue. Apabila value-nya itu bukan 1 dan bukan 0 juga, maka kita akan melakukan rekomendasi kata. Apabila value-nya itu 1, maka kita menuliskan bahwa string tersebut sudah di kamus. Dan apabila head-nya 0, maka kita akan keluar dari program tanpa ada output sama sekali. Untuk ini saya bisa mendemonstrasikan program saya. Pertama, kita lakukan kompilasi kelas terlebih dahulu.
kita akan memasukkan string pertama adalah string yang merupakan salah satu string ini tapi dengan salah ejaan. Misalnya deadline, kita akan menulis deadline, yaitu merupakan yang salah ejaan. Dan terlihat bahwa apakah akan dilakukan output apakah maksudmu deadline. Dan dapat dilihat di sini merupakan isi priority queue, dan terlihat bahwa deadline ini merupakan memiliki nilai kemiripan paling tinggi sehingga rekomendasi katanya merupakan itu. Nah, setelah itu akan dimasukkan input lagi, yaitu salah satu kata yang ada di kamus, yaitu diundur. Nah, diundur karena diundur itu nilai kemiripannya 1, maka dapat disimpulkan bahwa diundur ada di kamus sehingga program mengeluarkan output. Nah, apabila input pengguna itu merupakan sebuah kata yang tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan semua kata yang ada di kamus seperti ini ZZZZZ, maka akan langsung mereturn karena priority queue-nya tidak memiliki elemen sama sekali. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.